Presiden Amerika Serikat Joe Biden diduga pernah memaki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Umpatan Biden dilontarkan setelah IDF menyerbu kota Rafah di jalur Gaza pada Mei lalu. Biden menyebut Netanyahu pendusta dan penjahat, disertai kata-kata kasar. Hal ini diungkap oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Bob Woodward, dalam buku terbarunya War yang akan terbit pada 15 Oktober nanti. Mengutip Times of Israel pada Rabu 9 Oktober, Woodward adalah jurnalis kenamaan yang pernah menjadi bagian dari tim investigasi yang mengungkap skandal Watergate tahun 1972. War ditulis berdasarkan hasil wawancara selama ratusan jam dengan narasumber tangan pertama. Netanyahu bersikukuh Israel harus masuk ke Rafah di dekat perbatasan Gaza Mesir, karena itu merupakan benteng terakhir Hamas di Gaza. Namun, Biden menuding Netanyahu tidak punya strategi dan tidak peduli dengan persoalan Hamas, melainkan diri sendiri. AS di bawah Biden sudah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak menyerbu Rafah. Tentara Israel bergerak ke Rafah. Biden menyebut Netanyahu sebagai pendusta dan orang jahat. Rentetan umpatan turut menyertai kekesalan Biden ke Perdana Menteri Israel tersebut. Politico menjadi media pertama yang melaporkan bahwa Biden menggunakan makian itu untuk menyebut Netanyahu pada bulan Februari. Namun, kantor Biden atau Gedung Putih segera membantah. Hizbullah tak lagi menuntut gencatan senjata di Gaza sebagai syarat agar Lebanon berhenti menyerang Israel. Naim Qassem, wakil pimpinan Hizbullah, memutus hubungan tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa 8 Oktober. Namun, ia tetap berjanji terus mendukung Hamas dan Palestina dalam pertempuran mereka melawan Israel. Qassem mengatakan ia mendukung upaya juru bicara parlemen Lebanon, Nabih Berri, untuk mengamankan gencatan senjata tanpa menetapkan prasyarat. Ia memperingatkan, jika Israel melanjutkan perangnya, maka mereka akan berperang di medan perang hingga salah satu menang. 2 hari sebelumnya, 2 pejabat rendahan Hizbullah juga membicarakan gencatan senjata Lebanon tanpa menghubungkannya dengan Gaza. Hizbullah tidak secara tegas mengatakan akan mengubah posisinya. Kelompok tersebut tidak berkomentar untuk berita ini. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya masih yakin dengan sikap Hizbullah yang menghubungkan perjanjian apapun dengan penghentian perang di Gaza. Namun, seorang pejabat pemerintah Lebanon yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hizbullah telah mengubah posisinya karena sejumlah tekanan, termasuk pemindahan massal orang-orang dari daerah pemilihan utama tempat para pendukung kelompok Syiah Muslim itu tinggal di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di pinggiran kota Meza di sebelah barat Damaskus, Suriah pada Selasa 8 Oktober. Kantor berita sana mengatakan jumlah korban tewas hingga Rabu pagi menjadi 9 orang, termasuk 2 warga negara non-Suriah. Sementara belasan lainnya terluka. Serangan udara dilakukan melalui 3 rudal yang datang dari arah dataran tinggi Golan. Rudal Israel mendarat tepat di seberang jalan dari Kedutaan Besar Iran. Laporan sumber militer Suriah menyebut serangan itu menyebabkan kerusakan material serius terhadap properti pribadi di daerah sekitarnya. Bangunan yang menjadi sasaran serangan itu sering dikunjungi oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan pejabat Hizbullah. Media pemerintah sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah telah mencegat target musuh di sekitar Damaskus. Sana melaporkan bahwa pada pukul 8.15 malam waktu setempat, Israel menembakkan 3 rudal dari dataran tinggi Golan ke sebuah bangunan di lingkungan Mazeh al-Kadimeh. Israel telah melancarkan serangan terhadap target-target yang terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun. Tetapi telah meningkatkan serangan tersebut sejak serangan 7 Oktober tahun lalu oleh kelompok Palestina Hamas di wilayah Israel yang memicu perang Gaza.
Sejumlah media Arab dan Barat menuding Hizbullah mulai meninggalkan Gaza dan tak lagi mendukung Hamas yang berperang melawan Israel. Hal ini mengacu pada pidato Sekjen Hizbullah, Naim Qassem, pada Selasa 8 Oktober. Naim Qassem tidak menyebut gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza sebagai syarat gencatan senjata Hizbullah Lebanon dan Israel. Al Arabiya, Reuters, Swiss Info, dan Sky News membahas isi pidato Qassem. Media tersebut mengatakan Hizbullah menunjukkan sikap berbeda mengenai dukungannya terhadap Hamas di jalur Gaza. Swiss Info menulis, Hizbullah Lebanon tidak lagi mewajibkan penerapan gencatan senjata di jalur Gaza untuk mencapai gencatan senjata di Lebanon. Laporan-laporan tersebut menyoroti kemungkinan adanya kekhawatiran akan dukungan politik yang menurun di Lebanon terhadap Hizbullah setelah Israel meluncurkan serangan udara sejak Senin 23 September. Sementara itu, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan Hamas masih percaya kepada dukungan Hizbullah. Alih-alih menekan Israel untuk menghentikan perang di Gaza, Qassem dalam pidatonya mendukung gerakan politik juru bicara Lebanon, Nabih Berri, untuk mengupayakan gencatan senjata Lebanon. Ia menekankan jika Israel melanjutkan perangnya, maka situasi akan ditentukan di medan perang. Meski Naim Qassem tidak menyebut gencatan senjata di jalur Gaza, ia berjanji untuk terus mendukung Hamas dan rakyat Palestina dalam pertempuran mereka melawan Israel. Hizbullah tidak secara eksplisit mengumumkan perubahan posisinya dan tidak mengomentari laporan media-media tersebut. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar dilaporkan memerintahkan para pemimpin kelompok militan untuk melakukan bom bunuh diri di Israel. Perintah itu dikeluarkan Sinwar tak lama seusai menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas terbunuh. The Wall Street Journal melaporkan hal ini pada Rabu 9 Oktober 2024, mengutip pejabat intelijen Arab yang tidak disebutkan namanya. Perintah itu diberikan sesaat sebelum pengeboman bunuh diri yang gagal di Tel Aviv. Beberapa anggota senior Hamas dilaporkan memiliki keraguan tentang keputusan itu, tapi belum berbicara tentang masalah tersebut sejak Sinwar berkuasa. Praktik ini lumrah terjadi selama Intifada kedua yang berdarah pada awal tahun 2000-an serta pada tahun 1990-an. Tetapi menjadi langka sejak Israel membangun penghalang keamanan di sekitar tepi barat dan meningkatkan metode pengumpulan intelijennya untuk menggagalkan rencana semacam itu. Laporan Wall Street Journal juga mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa Sinwar baru-baru ini memperbarui kontrak dengan mediator gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Media tersebut mengatakan telah melihat surat tulisan tangan Sinwar dari bulan lalu. Isinya, Hamas siap untuk perang gesekan yang berkepanjangan untuk mematahkan keinginan Israel dan membuka jalan bagi kehancuran negara Yahudi tersebut. Laporan itu menggambarkan sebuah kisah di mana Sinwar merupakan seorang tokoh ekstremis bahkan di antara kelompok teror Palestina. Anggota dari Partai Netanyahu, Moshe Sada, memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran. Kader Partai Likud tersebut mengatakan bahwa serangan itu akan jadi balasan serangan rudal Teheran terhadap Israel minggu lalu. Mengutip Times of Israel pada Rabu 9 Oktober, Sada menilai Perdana Menteri Netanyahu perlu melakukan yang terbaik bagi bangsanya. Dengan menyerang situs nuklir Iran, Netanyahu akan dikenal dalam buku sejarah sebagai pembela Israel dan Barat. Ia mengakui kompleksitas langkah tersebut jika benar dilakukan, tapi masih memungkinkan terjadi. Sada pun menilai langkah ini harus dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan berbicara dengan Netanyahu pada hari Rabu mengenai rencana menyerang Iran. Timur Tengah telah gelisah menunggu respons Israel terhadap serangan rudal dari Iran minggu lalu yang dilakukan Teheran sebagai balasan atas eskalasi militer Israel di Lebanon. Serangan Iran tersebut pada akhirnya tidak menewaskan seorang pun di Israel,
dan Washington menyebutnya tidak efektif. Netanyahu telah berjanji bahwa musuh bebuyutannya akan membayar serangan misilnya. Sementara Teheran mengatakan bahwa pembalasan apapun akan dibalas dengan kehancuran besar-besaran. Pembalasan Israel akan menjadi subjek utama panggilan tersebut, dengan Washington berharap untuk mempertimbangkan apakah tanggapan tersebut tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.